رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyina wal mursalin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Majlis Ta'lim Darus Safa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bulan Ramadan adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, maka puncak dari Ramadan, yaitu malam-malamnya, merupakan anugerah yang lebih indah. Bahkan lebih puncak lagi adalah malam-malam terakhir dari 10 Ramadan akhir. Bahkan yang menjadi puncak, yang dicari, yang dinanti orang-orang beriman adalah malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Tidak semua orang beruntung beramal di malam-malam tersebut. Namun bagi hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menghidupkan puncak-puncak Ramadan, yaitu malam-malamnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah di malam hari orang tidak sedang berpuasa, karena waktu berpuasa sebagaimana dimaklumi adalah di siang hari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun ibadah-ibadah di malam hari dari bulan Ramadan nilainya tidak kalah, bahkan lebih dari ibadah di siang hari Ramadan berupa puasa. Maka di malam hari Ramadan ada salat tarawih. Di malam hari Ramadan ada tilawah Quran. Di malam hari Ramadan ada i'tikaf dan sebagainya, yang kesemuanya itu akan menjadikan puncak dari Ramadan, yaitu malam-malamnya, menjadi lebih indah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau untuk puasa Ramadan 1 bulan dilakukan di siang hari, baru mendapatkan ampunan dari dosa yang lalu, sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi kalau malam-malam tertentu, khususnya dalam hal ini malam Lailatul Qadar,
satu malam saja untuk mendapatkan ganjaran yang serupa bahkan lebih. Itulah yang dimaksud dengan hadis yang senada, mirip nasnya. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, melaksanakan qiyam, salat tarawih dan sebagainya, berdoa, berzikir serta beristighfar, bersalawat dan sejenisnya, satu malam saja, malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan ganjaran yang serupa, ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Ramadan itu adalah amanah. Ibadah puasa amanah, tarawih amanah. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan as-siyamu amanah. Puasa adalah amanah. Bagi orang yang sedang berpuasa, jaga amanah. Orang yang berada di dalam bulan Ramadan, jaga amanah. Ramadan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus beribadah. Karena sebulan yang lain telah digunakan banyak untuk urusan dunia dan urusan-urusan remeh-temeh lainnya. Tapi satu bulan dalam satu tahun, Ramadan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimaksimalkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang gagal di dalam bulan Ramadan akan gagallah dia dalam kehidupannya selama 11 bulan setelahnya. Walaupun dalam hal duniawi, dalam urusan remeh-temeh dunia dia berhasil, dengan harta yang melimpah, dengan jabatan yang tinggi, dengan kedudukan yang terhormat, dengan rumah, kendaraan, kebun, pengikut, jamaah, anggota, popularitas dan sebagainya. Namun sesungguhnya dia gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya dicoret oleh malaikat dari daftar orang-orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirah serta pembebasan dari neraka. Karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jaga amanah berupa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalaulah menyia-nyiakan amanah adalah di antara tanda-tanda orang-orang munafik, karena berarti telah berkhianat, maka sungguh orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan, orang yang abai dengan puasa, orang yang tidak peduli dengan tarawih, tilawah, solawat, zikir, istighfar dan sebagainya, sungguh dia telah berkhianat secara tidak langsung. Sungguh dia memiliki sifat-sifat munafik. Kalaupun di lisannya dia berbangga dengan datangnya Ramadan, kalaupun di lisannya dia merasa gembira dan senang dengan puasa dan tarawih, namun sesungguhnya di balik sana, di dalam hatinya terpendam penyakit nifak, di mana sesungguhnya dia abai, acuh dan tidak peduli dengan bulan Ramadan serta seaber kemuliaan yang ada di dalamnya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung bukan sekedar orang yang dianugerahi oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, tapi orang yang beruntung adalah orang yang Allah beri anugerah kemampuan untuk menghidupkan bulan Ramadan, baik siang maupun malam harinya, dengan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang bertemu bulan Ramadan memperoleh keberuntungan ini, dan tidak pula semua orang yang menghidupkan bulan Ramadan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika
Abdullah ibnu Abbas ditanya tentang hari yang paling utama, yang paling afdal, tentang bulan yang paling utama, yang paling afdal. Begitu pula tentang amal yang paling utama, yang paling afdal. Dia jawab dengan jawaban yang normal, jawaban normatif, jawaban yang diketahui oleh setiap orang, bahwa hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Maksudnya tentu dalam satu minggu. Bulan yang paling afdal, yang paling utama dalam satu tahun adalah bulan Ramadan. Dan amal yang paling afdal, yang paling utama adalah salat. Ini semua jawaban yang benar, normal dan normatif. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu anna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah." Ketahuilah bahwa hari yang paling afdal dalam satu minggu adalah hari Jumat. Begitu pula bulan Ramadan sebagai syaidus syuhur, afdalus syuhur, bulan yang paling afdal dalam satu tahun. Begitu pula ketika Nabi ditanya tentang amal yang paling afdal, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang tepat pada waktunya. Namun jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali bin Abi Thalib atau sahabat yang lain punya jawaban yang bukan jawaban biasa, bukan jawaban normal, tapi menjadi hakikat dari jawaban-jawaban sebelumnya. Apa itu? Ketika ditanya bahwa bulan yang terbaik bukanlah bulan Ramadan, ternyata ada bulan yang lebih afdal dari itu. Hakikat dari bulan yang terbaik adalah bulan di mana di bulan itu seseorang tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling afdal dalam hidup kita dalam satu tahun ini, jadikan bulan Ramadan bulan di mana kita jauh dari perbuatan maksiat. Lebih-lebih ketika dihiasi bulan tersebut dengan segala bentuk ketaatan. Kemudian hari yang terbaik bukanlah hari Jumat, tapi yang lebih dari itu, hakikat dari hari terbaik adalah hari di mana pada hari itu dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan. Dan itu adalah hari di mana kita menghembuskan nafas terakhir, membawa iman, membawa Islam, husnul khatimah. Dan kemudian yang terpenting selanjutnya, ternyata amal yang paling afdal bukan sekedar amal salat, melainkan hakikatnya adalah amal yang makbul indallah, amal yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin amalnya kecil, amalnya tidak besar, tapi kalau amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu amal ini adalah lebih afdal, lebih baik, lebih utama dari amal yang besar sekalipun. Karena itu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW pernah mengatakan memang, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan anggap sepele dengan amal baik, sekecil apapun amal itu. Bahkan kalau hadis itu dilanjutkan, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, ternyata amal seperti itu jangan anggap sepele, karena bisa jadi amal itu adalah amal yang terbaik, yang paling afdal bagi orang yang bersangkutan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena amal seperti itu amal yang diterima oleh Allah, karena jauh dari sikap ria, jauh dari pamer dan seterusnya, karena saking kecil amalnya. Karena itu jangan bangga dengan puasa, karena belum tentu puasa kita diterima oleh Allah. Jangan bangga dengan tarawih, karena belum tentu tarawih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sedekah, baca Quran dan sebagainya. Kita bisa berbangga, bisa. Dalam arti kita bangga bisa menjalankan perintah berpuasa. Kita bangga bisa tarawih.
bisa baca Quran, bisa bersedekah. Namun lebih dari itu yang paling penting adalah berusaha untuk menjadikan segala amal kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah menerima amal dari hambanya yang bertakwa. Jaga diri, bersihkan hati, lakukan amal dengan sebaiknya. Barulah insya Allah amal kita diterima oleh Allah. Puasa kita, walaupun dengan segala bentuk kekurangannya, saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang puasanya tidak bagus-bagus amat. Tarawihnya juga tidak bagus-bagus amat. Begitu pula baca Qur'annya, sedekahnya. Namun, jika kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, kita berusaha untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa, beramal seikhlas yang kita mampu, berusaha semaksimal yang bagus yang kita bisa, maka insya Allah dengan segala kekurangannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita yang mungkin tidak banyak di bulan Ramadan ini berterima semuanya di sisi Allah. Apalagi bagi yang mampu untuk banyak beramal, banyak beribadah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima amal adalah hak Allah secara prerogatif, tapi ada tanda-tandanya. Imam Al-Ghazali menyebutkan di antara tanda amal seorang diterima oleh Allah, khususnya ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa di akhir dari amalnya, setelah amal selesai dia lakukan, ada rasa di dalam hatinya bainal khauf war raja, antara harap dan cemas. Di satu sisi dia cemas, dia khawatir, dia takut amal puasanya tidak diterima oleh Allah, begitu pula amal yang lain, sehingga dia hanya mendapatkan capek, lelah, haus, lapar. Namun di sisi yang lain, pada waktu yang bersamaan, dia punya harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melihat usahanya, sehingga Allah menerima amalnya walaupun banyak kekurangan, walaupun amalnya banyak yang tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, menjadi pengingat untuk kita bersama, khususnya bagi al-fakir secara pribadi, agar berusaha untuk beramal sebaik-baiknya dan berusaha untuk menjadikan amal itu berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى